Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya untuk membuat Google Form untuk proses pembelajaran. Pada video ini kita akan membuat, sebagai contoh adalah membuat soal pilihan ganda. Nah, kita buka dulu ke browser kita, Google Chrome ataupun Firefox, itu terserah ya. Lalu kita login dulu ke Google Drive kita ya, biasanya kalau saya lewat sini, ada akun, ada login sini. Nah, kita login dulu karena maaf ya, suaranya tidak kurang jelas karena hujan. Nah, setelah login nanti kita akan tampil akunnya di sini. Kita klik saja yang persegi 4, banyak itu ada 9 gitu kan. Nah, itu kita masuk ke Drive. Setelah di Drive, kita buat saja di sini folder baru, misalnya soal ulangan kelas 11 kan. Nah, ada jadi sini, kita klik 2 kali, lalu kita file lainnya, lalu ke Google Form, kita ambil saja yang kosong. Setelah itu ini kita beri judul misalnya di sini ulangan pelajaran saya biasanya ulangan 1 ya, ini kali saja. Nah, ulangan 1 sini bisa kasih deskripsi apa yang diperlukan sebelum mengisi itu kan. Mungkin istilah data diri kamu dengan jelas. Nah, jadi kalau kita ingin membuat soal ulangan ya, kita setting dulu, kita bagian setting, setelan, kita ke quiz. Nah, quiz ini diaktifkan, ini jangan segera setelah pengiriman ini tulis nilai ya, nanti saja. Jadi kita bisa ngeceknya, cross checknya terakhir. Nah, ini responden dapat melihat, jangan ya, nanti kalau siswa bisa melihat dulu, mereka nanti bisa ngasih tahu ke temannya ya, jawabannya gitu. Jadi kita hapus saja semua, saya hilangkan checklistnya, simpan, kembali lagi, bentar, bisa ada satu lagi lupa ya. Jadi sini kumpulkan alamat email ya, jadi dia itu mengisi berdasarkan alamat email nanti. Nah, batasi tanggapan ya, tanggapan itu 1, jadi setiap akun itu hanya bisa menjawab 1 atau masuk 1 email. Ini tidak perlu. Ini acak urutan pertanyaan ya, presentasi acak urutan pertanyaan, simpan. Nah, jika sudah kita isi saja ini dulu. Kita buat ini dengan pilihan ganda ya, jawaban singkat dulu. Ini kan email udah, berarti ada nama gitu, nama ya, wajib isi. Ada kelas, wajib isi juga ya, kelas apa misalnya. Kalau lebih mudah nomor WA biar kita bisa menghubungi mereka nanti kalau
ada yang aneh atau bagaimanapun di jawabannya kan boleh menurut ataupun bisa juga kita tambahkan NISN SN gitu. Nah biar cuma satu orang yang unik gitu. Dan terakhir itu kita kasihkan opsi namanya token ya, jadi dia bisa masuk kalau dia sudah dapat token dari kita. Nah, gitu. Jadi token, nah, di bawahnya kita isi dengan angka ini apa saja ya, tag khususnya kalau saya biasanya bukan angka ya, kalau saya teks saja gitu, teks berisi gitu. Nah ini misalnya isi masuk kan, keterangan token Anda salah, segera hubungi operator misalnya. Kalau dia masukkan token yang salah wajib diisi ya, seperti itu. Jika sudah ya sudah buat keterangan ini, kita buat lagi yang namanya untuk soal. Kalau dia melewati yang ini nanti dia bisa ke soal gitu. Ini keterangan ini berfungsi ya nantinya di hasil dari Google Form kita ini masuk ke akun Gmail kita ataupun Google Drive kita ya dalam bentuk Excel nantinya. Ini kita bisa masuk ke responden, nantinya kita simpan lewat Excel. Jadi kita mudah untuk mendata siswa yang sudah mengerjakan soal gitu. Nah, kalau sudah, ini kita ambil tambahkan bagian ya. Kita klik dulu yang token, tambahkan bagian. Nanti akan turun. Ada bagian 2 gitu. Nah, disinilah baru kita buat yang soalnya. Soal pilihan ganda misalnya gitu. Baru kita masuk ke pembuatan soal. Di pembuatan soal, nah ini sudah jelas kita harus menggunakan pilihan ganda. Lalu pertanyaan, misalnya apa, depan, kalau soal saya biasanya depan dari LAN misalnya. Ini lokal area network, lokal area networking, lokal area net, lokal area apa ya, NES, lokal area move. Nah seperti itu. Kita juga bisa masukkan gambar kalau pilihannya menggunakan gambar, soalnya juga ya, soal menggunakan gambar. Nah sini akan nanti akan muncul namanya kunci jawaban kalau kita sudah menyeting ya di setelan ini ya dalam bentuk kuis. Kalau kita tidak menyeting dalam bentuk kuis, tidak akan muncul pilihan kunci jawaban di sini. Ini kita checklist. Jangan lupa juga ya, wajib nih acak urutan opsi. Jadi jawabannya ini akan muncul secara acak berbeda orang ya. Nah, seperti itu. Nah, di kunci jawaban kita klik, lalu kita kasih poin. Kalau soalnya itu ada 50, sebaiknya kita isi dengan poin 2. Tapi kalau kalian misalnya ataupun para guru membuat soalnya mungkin tidak sampai mungkin cuma 40, 30 gitu kan, susah untuk membaginya. Nanti di sini kalian buat saja di sini isi satu gitu. Jadi nanti di Excel saja gitu kita mereka apa menjumlahkannya secara manual gitu ataupun menekan rumus nantinya. Nah,
dipilih kunci jawabannya sini, itu selesai. Nah, satu kan, ini juga sebagai pertanda bahwa berapa banyak kita sudah membuat soal. Karena kita perhatikan karena di sini kali kita tidak diwajibkan ataupun tidak perlu ya, atau sebaiknya jangan menggunakan nomor gitu. Jadi soal nanti acak, jawabannya juga acak ya. Itu nah, selanjutnya gitu kalian bisa tambah dengan tambah pertanyaan sampai ke jumlah soal yang diinginkan. Kalau sudah selesai, ya, kalau sudah selesai jumlah soalnya, ya, selesai kita tinggal perhatiin jauh sini, perhatiin jauh. Nah, ini kan kalau diperhatiin jauh ataupun melihatnya dulu ya, kita hanya bisa melihat eh, untuk data diri saja ya, untuk data diri. Soal kita bisa lihat kalau dia sudah melewati, kita mengisi data diri dan mengisi token baru bisa berikutnya gitu. Kalau tidak diisi semua ini tidak akan bisa lanjut ke soal. Nah, seperti itu. Ya. Oke. Lalu kita juga bisa mengatur yang namanya waktu ya, waktu, waktu. Bagaimana caranya? Ya, kita untuk mengatur batas waktu, kita tinggal masuk yang namanya ini, bukan tema, bukan. Eh, nih, ya, ke yang garis tiga ini, ya, dekat gambar profil kita atau dekat kiri. Nah, ada yang nama add-on. Add-on ini. Nah, lalu kita cari yang namanya eh, apa ya? Limiter ya. Limiter. Nah, limiter. Tapi kalau saya itu masalah form form apa ya kemarin? Form schedule. Saya lebih milih form schedule dibanding limiter. Ini lebih mudah gitu menggunakannya. Nah, lalu kita install. Nih, tambahkan. Mana ya? Bentar. Ditambah. Nih, install. Oh, sorry. Lanjut. Tunggu sampai selesai diinstal. Masuk. Gunakan. Ini kan tidak ada akun kita nih. Kita login lagi gitu. Ya. Oke. Oh, salah. Login. Ya, notifikasi dulu mana HP saya. Notifikasi dulu. Nah, kita tunggu prosesnya. Nah, selesai. Oh, ya. Apa ini? Ya. Kok minta lagi? Selesai. Jika sudah, kita kembali lagi ke yang soal tadi, yang sini. Lalu kan ini ada kan muncul nih penggaya nih. Kita klik untuk penggaya. Nah, lalu form schedule. Nah, kita tunggu.
agak lama nih, lelet soalnya hujan. Oh sorry, kita harus klik dulu ya, klik dulu gitu. Nah ini diklik ya, dari mana mulainya waktunya dihitung ya, bisa klik. Kalau saya misalnya dari ya mengisi apa, data diri saja gitu. Wah kenapa nih, ah ada apa ini, nggak bisa ya. Kok udah main, udah mau. Tar. Berarti kalau ini tidak mau, kita tambahkan lagi satu lagi yang namanya limiter. Kita tambahkan limiter ini. Oh, kok habis tadi ya? Udah kok schedule ini faktor limiter kalau mana sih? Ini kan. Nih form limiter ya, form limiter. Nah diklik form limiternya, biasa sih kemarin soalnya awalnya saya tes dulu form limiter dulu, lalu saya ke schedule gitu. Mungkin harus itu ya, harus di dua-duanya gitu. Nah tunggu ini selesai. Nah, kita kembali lagi yang tadi, coba ke penggaya. Nah ini muncul, salah tadi ya. Coba kita coba dulu schedule, muncul nggak muncul ya. Nah kita ke form limiter, diklik, kita set limiter, di proses, muncul sini nanti apa ini, apa lagi, aduh. Ini set limiter, ayolah, bisa teman. Nah gagal, kadang ini bisa error ya. Nah jika kita ingin ngecek responden ataupun yang sudah mengerjakan di soal kita, kita hanya perlu pergi ke respon ya. Kita klik di sini ya, membuat spreadsheet. Nah membuat spreadsheet, lalu kita buat, intinya ini akan muncul di Google Drive kita gitu, gitu. Kita press, nah dia akan muncul sini, nanti soalnya kan sini, ini tinggal kita copy atau kita download file Excelnya untuk hasilnya nanti. Nah sini, ini respondennya gitu, yang sudah mengerjakan, nama-namanya itu. Ini akan real time ataupun akan selalu berubah ya, sesuai dengan siapa yang sudah masuk mengerjakan itu, akan selalu tersimpan di sini ya. Nah jika kita ingin ini memasukkan atau mengulang lagi soal yang sama, misalnya nih ada siswa yang terlambat untuk ikut, ataupun ada siswa yang minta izin untuk
apa susulan gitu. Ini ya yang awalnya off di sini ya karena waktu sudah habis kita bisa on kan gitu ya, kita bisa on kan seperti itu. Coba kita coba lagi ya, apa mau sih pembelinya memang nggak mau ya. Atau mungkin karena saya soalnya itu sedikit ya jadi dia tidak mau gitu. Jadi kalau soal sudah banyak tuh biasanya sih mau sih, silahkan dicoba ya dan atur itu. Kita punya perlu pratinjau, habis pratinjau ini kita copy, kita daftarkan di Bitly biar apa linknya itu lebih pendek ya. Bitly ya, masuk Bitly. Misalnya sih harus daftar dulu gitu kalau pertama kali. Kalau saya udah punya akun jadi ya sudah perlu sih. Masuk Bitly, bikin with Google, masuk ya. Nah, saya udah ini hujan makin deras. Hujan deras, lelet. Nah, kalau sudah seperti ini kita create ya. Biasa kalian harus ngisi-ngisi data dulu ya, daftar dulu. Sudah kita create, masukin di sini, paste di sini link yang tadi. Lalu kita bisa ngedit gitu. Misalnya ini kan ini kayaknya masih menurut kita kurang lah, yang bagus kan. Kita bisa edit. Terus edit misalnya tadi tuh kalau kelas saya TKJ kan, TKJ gitu. Kalau pendek TKJ 2020 misalnya kan. Saya nanti hasilnya eh, ini udah ada nih, TKJ 2020 udah ada. Jadi ya TKJ ke nah kalau udah hijau seperti ini nggak bisa nih, lalu kita copy, baru kita bagikan ke siswa gitu ya. Dan jangan lupa bagikan tokennya juga ya. Nah jadi sekian ya video dari saya ya, kalau ada pertanyaan ya silahkan ditanyakan di komen videonya ya. Oke, nah.